Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ini kita akan membahas mengenai bersuci dengan selain air. Jadi yang tadi kita membahas tentang bersuci dengan benda cair yaitu air. Yang kedua ini bersuci dengan selain air. Apa saja? Yang pertama, bersuci dengan selain air. Air merupakan alat bersuci yang paling utama, namun ada beberapa alasan kenapa kita tidak dapat menggunakan air. Yang pertama, karena tidak ada air. Mungkin kemarau panjang atau kita berada di daerah yang susah air, maka kita tidak dapat menggunakan air. Air ada, tapi hanya untuk tidak ada sama sekali, kita tidak menemukan air sama sekali. Yang kedua, ada air namun terbatas. Contohnya, kita ada di pesawat. Di pesawat ada air tapi hanya terbatas untuk hal mendesak, misalnya untuk buang air besar atau untuk istinja atau untuk buang air kecil. Yang ketiga, berhalangan memakai air sebab sakit dan lain-lain. Misalnya kita sakit, diperban dan tidak bisa menggunakan air. Ini beberapa alasan kenapa kita tidak bisa bersuci dengan air. Lalu bersuci dengan apa? Oh, ini istinja. Ada pengertian istinja. Istinja artinya bersuci dari buang air besar atau air kecil. Ini artinya istinja. Jika kita ingin bersuci dari buang air besar maupun air kecil, itu disebut dengan istinja. Selanjutnya, macam-macam benda untuk bersuci selain air. Yang pertama adalah batu. Syarat-syaratnya apa saja kita istinja dengan batu? Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Harus ada 3 buah batu. Jika tidak ada 3 buah batu, kita cuma punya 1 batu, itu boleh, tapi kita bersucinya menggunakan 3 sisi yang berbeda. Misalnya sisi 1 kita gosok menggunakan sisi 1, pindah ke sisi satunya, kemudian ke sisi satunya. Jadi 1 batu tapi kita bersucinya dengan 3 sisi yang berbeda. Ini bukan minimal, ini hanya batas minimal. Misalnya kalian ingin bersuci menggunakan 4 batu, 5 batu, tidak apa-apa. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Misalnya bentuknya lonjong, jadi bisa masuk ke sela-sela dari dubur kita. Tuh. Yang ketiga, belum mengering. Jadi itu masih kotoran kita masih baru keluar dan belum kering. Jadi bisa ketika kita gosok atau kita bersihkan dengan batu tersebut, najisnya bisa hilang. Jika sudah kering maka tidak boleh. Yang keempat, belum berpindah. Misalnya kotoran kita sudah pindah ke tangan atau kena ke sisi yang lain, atau misalnya kena mana, itu juga tidak boleh. Ini baru keluar langsung kita bersihkan, belum berpindah kemana-mana. Yang kelima, tidak bercampur. Misalnya kotoran kita misalnya berak, itu tidak bercampur dengan air seni, itu belum bercampur. Jika sudah bercampur, kena keciprat atau bagaimana, maka tidak boleh. Yang keenam, tidak meluber. Meluber itu maksudnya tidak diare. Biasanya kalau diare itu kan kotorannya encer, itu tidak bisa menggunakan batu. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Kalian cari batu yang benar-benar kering, jangan batu yang basah, terkena embun atau batu yang terkena apa sehingga membuatnya basah. Jadi harus batu yang tidak basah. Dan 8, batu dalam keadaan suci. Kalian jangan cari batu yang di dekat daerah yang misalnya itu banyak najisnya, misalnya kotoran ayam, kotoran apa, itu tidak boleh. Jadi batu harus dalam keadaan suci. Selanjutnya, macam-macam benda. Yang kedua, benda padat selain batu. Ada debu. Debu ini benda padat, digunakan untuk tayamum, pengganti wudhu atau mandi janabah. Misalnya kita sedang berhadas kecil, kita tidak menemukan air, maka kita bisa bersuci dengan debu, yaitu tayamum. Atau hadas besar, kita tidak menemukan air, kita bisa bertayamum dengan debu. Bukan mengganti mandi ini dengan debu, kalian mandi debu, tidak seperti itu. Kita tetap tayamum. Tapi ketika sudah menemukan air, kita tetap mandi janabah. Nah, jika kita berhadas besar misalnya, dan waktu sudah masuk waktu sholat dan kita belum menemukan air, maka kita bertayamum dulu. Tapi ketika air sudah ada, misalnya airnya sudah muncul, sudah keluar, sudah keluar, maka kita tetap mandi janabah.
Selanjutnya kertas, tisu atau daun digunakan untuk istinja. Ini bisa menggunakan kertas, tisu atau daun. Syaratnya adalah benda-benda ini bukan benda yang dihormati, yaitu bukan misalnya tulang atau bukan batu nisan atau bukan buku pelajaran dan lain-lain. Jadi bukan benda yang dihormati, itu syaratnya. Selanjutnya aktivitas siswa. Kalian coba perhatikan. Ada sebuah kasus dalam perjalanan ke Jakarta dengan pesawat terbang, Andin buang air besar. Tidak ada air di toilet pesawat kecuali tisu yang tersedia. Lalu bagaimana cara Andin bersuci? Nah, ini kalian harus cari jawabannya. Yang kedua, Fitri sedang mengikuti perkemahan di hutan yang cukup gersang. Ia kesulitan menemukan air untuk menyucikan kotoran. Nah, dia mencari batu tidak menemukan. Bagaimana cara bersucinya? Silahkan kalian cari jawabannya. Nah, alhamdulillah cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.